Halo, apa sih hidup minim sampah itu? Singkatnya, bumi kita cuma satu dan sudah terbentuk sejak ratusan juta tahun yang lalu. Dengan umur segitu, pastinya bumi sangat lelah untuk menampung manusia beserta isinya. Terus, apa hubungannya dengan hidup minim sampah? Hidup minim sampah merupakan sebuah gaya hidup yang mana dapat berdampak baik bagi bumi maupun kita sendiri. Hidup minim sampah dikenal dengan istilah zero waste, yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang kelak akan menjadi sampah. Sebuah gaya hidup yang bagus, bukan? Sampah-sampah yang ada di bumi memiliki waktu untuk terurai. Coba kita lihat beberapa contoh di sini. Berapa lama sih sampah-sampah ini terurai? Kantong plastik baru akan terurai selama 10 hingga 20 tahun. Sedangkan untuk popok bayi sekali pakai baru akan terurai selama 450 tahun. Wah, sangat lama ya. Selanjutnya, untuk kotak kardus akan terurai selama 2 bulan. Dan botol plastik kemasan baru akan terurai selama 450 tahun. Sama seperti popok bayi ya. Selanjutnya, untuk kaleng aluminium baru akan terurai selama 200 tahun dan untuk sedotan plastik baru akan terurai selama 20 tahun. Coba bayangkan, ini baru beberapa jenis sampah saja, masih banyak loh jenis sampah lain dengan waktu penguraian yang beragam. Sampah-sampah ini tentunya akan mengotori bumi dan merusak ekosistem yang ada. Sebenarnya, sampah yang kita hasilkan itu tidak benar-benar hilang setelah dibuang, melainkan hanya berpindah tempat saja, sehingga bertanggung jawablah atas sampah yang kamu hasilkan. Terus, bagaimana sih untuk mengatasi permasalahan yang ada? Nah, kita dapat mengikuti aturan 5R dalam hidup minim sampah atau sering dikenal dengan waste management. Waste management merupakan proses pengendalian sampah meliputi refuse, reduce, reuse, recycle, dan growth. Refuse ialah menolak, sehingga di sini kita harus belajar menolak untuk menggunakan plastik sekali pakai. Sebagai contoh, untuk berbelanja kita tidak lagi menggunakan plastik, melainkan kita membawa sendiri tas belanja kita. Selain itu, kita dapat membawa tempat minum untuk mengurangi konsumsi air kemasan. Reduce ialah mengurangi konsumsi barang yang berpotensi untuk menjadi sampah. Sebagai contoh, kita hendak membeli beras. Nah, langkah yang kita ambil ialah berbelanja langsung ke pasar dengan membawa tas belanja sendiri. Saat di pasar, kita dapat membeli beras dengan perhitungan liter maupun kilo. Hal ini dapat mengurangi potensi sampah dari kemasan yang ada. Reuse ialah menggunakan kembali atau memaksimalkan penggunaan barang yang sudah ada hingga tidak dapat digunakan kembali. Tidak ada salahnya loh memakai pakaian yang sama berulang kali. Kalian juga dapat memanfaatkan sampah dengan mengolahnya kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Selanjutnya recycle, yaitu mendaur ulang. Cara termudah yang dapat kita lakukan ialah memilah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sebaiknya sampah yang telah kita pilah diserahkan kepada pihak yang dapat mengolah sampah kita dengan baik dan benar. Sebagai contoh, bank sampah. Bank sampah akan melakukan daur ulang sampah sesuai dengan jenis sampah yang ada. Yang terakhir ialah rot atau pembusukan. Proses pembusukan sampah secara alami dilakukan oleh dekomposter alam berupa cacing. Namun, kita dapat juga mengolah sampah dapur kita menjadi kompos. Proses pembusukan dapat terjadi dalam pembuatan kompos. Kompos ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Selain kompos, kita juga dapat memanfaatkan kulit buah untuk dijadikan ekoenzim. Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kalian dapat membaca dan memahami lebih lanjut tentang pengelolaan sampah. Banyak sekali loh keterangan bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah-sampah apa saja yang dapat diolah. Hidup minim sampah memang tidak mudah, tapi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Yuk kita sama-sama jaga bumi kita untuk kehidupan yang lebih baik.